Sudah ya Tuan, itu suara mobil Nyonya sudah sampai di depan. Nyonya sudah pulang loh Tuan, saya takut kalau sampai ketahuan. Sebentar lagi Rum, aku sudah hampir selesai. Lagian Nyonya paling masih nurunin belanjaan. Ih, Tuan jangan bandel deh, nanti malam kan masih bisa dilanjutkan. Arum takut Tuan, kalau sampai Nyonya tahu, semua pasti bakal berantakan Tuan. Hehehehe, ya udah Rum, tapi janji ya, nanti malam kita lanjutkan. Aku masih kangen banget sama kamu Rum. Nanti ke malam jangan dikunci ya kamarnya. Sore menjelang petang itu, Arum bergegas dari dapur berlari kecil ke depan, sambil membenahi dasternya yang kusut dan rambut yang sedikit berantakan. Ia mencoba menutupi kegugupan dan mengatur nafasnya agar tidak mencurigakan di hadapan Bu Indah, nyonya majikannya. Pikirannya masih belum kembali, baru saja ia melewati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya bisa terjadi bersama Pak Ratno, tuan majikannya. Tak ada yang curiga, Bu Indah tersenyum saat melihat pembantunya itu tergopoh membantu menurunkan belanjaan di mobil. Dia merasa senang, Arum rajin dan telaten dalam bekerja. Padahal, baru sebulan ia menjadi pembantu rumah tangga di rumah mereka di sebuah komplek cukup elit. Bu Indah menyapa Arum, menanyakan apakah Pak Ratno suaminya sudah pulang. Dan Arum menjelaskan kalau Pak Ratno sudah pulang sejak siang. Sementara dari balik tirai ruang depan, Pak Ratno mengamati dan mendengarkan obrolan istrinya dengan pembantunya itu. Ia menggigit gorengan buatan Arum di tangannya, lalu tersenyum bahagia. Dia tahu, Bu Indah istrinya gak bakal curiga. Bapak sudah pulang sejak siang, Bu. Katanya kurang enak badan, barusan bangun dan sudah saya buatkan wedang jahe hangat sama cemilan. Saya juga sedang menjelang air, karena Bapak kepingin mandi air hangat, Bu. Oh, ya sudah, Rum. Makasih ya. Untung sudah ada kamu, jadi ada yang bisa ngurus rumah dan ngurus suamiku. Maklum, aku sekarang sibuk banget di kantor Rum. Ratno Pambudi, berusia 43 tahun, pria tampan dengan perawakan tinggi dan berdada bidang, sangat rupawan. Belasan tahun dia bekerja di sebuah perusahaan tambang batu bara. Karir Ratno lumayan moncer. Kini ia menjabat direktur operasional di perusahaan. Istrinya Indah Purnama Ningsih, berusia 40 tahun. Wanita cantik bertubuh ramping yang menikah dengan Ratno semenjak 15 tahun silam. Dia juga wanita karier, bekerja di sebuah perbankan swasta yang cukup ternama. Seperti sang suami, karier Indah juga bagus, kini menjabat kepala cabang perbankan. Di mata orang dan para tetangga, kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis. Pasangan yang sangat serasi. Satu-satunya anak mereka, Budi Ramdhani, sudah berusia 14 tahun dan sekolah di sebuah SMP paling favorit di kota mereka. Secara ekonomi, mereka tak kekurangan, bahkan lebih jauh dari mapan. Rumah mewah berlantai 2 dan beberapa kendaraan mobil dan sepeda motor. Sejak menikah, Ratno dan Indah saling mencintai dan menyayangi. Begitupun setelah mereka dikaruniai Budi, anaknya. Kemesraan ranjang keduanya juga baik-baik saja. Keduanya masih penuh kasih sayang dalam menunaikan kewajibannya. Namun, begitulah perjalanan waktu, kadang tak terasa, tak nampak, tapi diam-diam membawa perubahan. Seiring karir dan jabatan yang meningkat, waktu yang dimiliki Ratno dan Indah perlahan mulai tersita untuk pekerjaan. Ratno yang sudah 2 tahun lebih pindah tugas ke Kalimantan, mulai jarang bisa pulang ke rumah mereka di kota ini. Sementara Indah semakin sibuk dengan pekerjaan, sering lembur dan pulang larut malam, bahkan sering tugas keluar kota. Semua pun perlahan berubah, apalagi sejak kehadiran Arum, pembantu baru. Wanita berusia 28 tahun yang sudah lama berstatus janda cerai mati dari kampung. Arum bekerja di rumah majikannya,
menggantikan Mbok Siti, pembantu lama yang berhenti bekerja karena sudah tua. Mbok Siti kembali ke kampung, ingin fokus mengurusi anak dan cucunya di kampung halaman. Dia juga yang membawa Arum, yang masih keponakan jauhnya ke kota. Arum Hapsari hanya wanita desa biasa, pendidikannya tak tamat SMA. Ia menerima tawaran Mbok Siti karena kebutuhan yang mendesak. Dia butuh pekerjaan yang lebih layak untuk menghidupi dua anaknya yang masih balita dan ibunya yang merawat anaknya. Wajahnya biasa saja, tak secantik Bu Indah, nyonya majikannya. Tapi di mata Ratno, Arum punya kelebihan yang mulai sulit diabaikan begitu saja. Arum kalem dan pendiam, tidak terlalu tinggi, dan bodinya pun jauh dari kata ramping. Namun, disitulah kelebihannya. Wanita sederhana ini diberi karunia keindahan yang memesona. Perawakan gemoy, indah dan besar di bagian tertentu. Perlahan, mata dan hati Ratno mulai tertuju pada pembantu barunya. Semuanya dimulai tanpa sengaja, tak ada rencana. Ratno yang hanya bisa pulang sebulan sekali, seringkali menelan kecewa. Kerinduannya pada Indah, sang istri, terkadang hanya bisa dipendam di dada. Waktu libur 3 hari, yang selama ini diharapkan Ratno bisa menumpahkan rasa kepada sang istri, seringkali sia-sia. Indah lebih sering sibuk di kantor, walau sang suami pulang. Dan yang membuat Ratno sedikit gemas dan kesal, Indah mulai sering menolak dan mengabaikannya. Alasannya pasti sedang capek dan gak mood untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri. Dan Indah seperti menghindari Ratno setiap kali pulang. Akhirnya, setiap jadwal libur 3 hari, hanya Arum yang memperhatikan dan meladeni semua kebutuhan Ratno. Awalnya, semuanya berjalan wajar dan biasa saja. Namun lama-kelamaan, hubungan antara majikan dan pembantu mulai berubah, mengikis batas wajarnya. Ratno yang kecewa dan merasa sepi, dan Arum, wanita yang selama ini berusaha tegar menjalani hidup sendiri, akhirnya bertemu dalam atmosfer yang sama. Sore itu adalah pertama kalinya keduanya terjatuh dalam sebuah kesalahan. Sesuatu yang sebenarnya terlarang, namun terasa sangat indah dan tak bisa dilupakan. Ratno baru saja mengambil libur 3 hari, setelah sebulan lebih bekerja penuh dedikasi di pedalaman tambang. Seperti biasa, hanya Arum yang menyambutnya. Bu Indah masih di kantor, sementara dan Budi baru saja pergi bermain ke rumah temannya. Arum agak kikuk ketika Ratno tiba-tiba datang. Dia baru saja selesai mencuci pakaian sekalian mandi, karena udara sore itu agak gerah, mendung, tapi tak hujan. Dia hanya mengenakan daster pendek rumahan, rambutnya masih setengah basah, dibiarkan tergerai ikal sebahu. Sementara Ratno yang saat itu sedang menahan rindu pada sang istri, malah melihat Arum dengan cara yang berbeda. Ratno duduk di meja makan, menikmati secangkir teh hangat buatan Arum, sambil ngobrol tentang keseharian Arum. Mata Ratno tak henti menatap dari belakang. Tehnya diminum Tuan, mumpung masih hangat. Kok malah melamun sih Tuan? Apa ada yang aneh ya sama Arum? Oh iya Rum, maaf, aku cuma baru sadar, kamu ternyata cantik sekali ya. Kamu betah kan kerja di rumah ini, Rum? Tuan, ini bisa aja bikin hati wanita berbunga-bunga. Arum betah kok kerja di sini Tuan, apalagi Tuan dan Nyonya baik sama Arum. Syukur deh, kalau kamu betah. Nggak terasa ya, sudah sebulan lebih kamu kerja di sini. Apa kamu nggak kangen sama anak dan suamimu di kampung Rum? Kangen sih Tuan, apalagi 2 anak Arum, masih kecil-kecil. Tapi kok Tuan nanya suami Arum? Arum kan sudah lama sendiri Tuan, almarhum suami sudah 3 tahun meninggal, waktu anak kedua baru lahir. Oh, maaf ya Rum, jujur aku baru tahu kalau kamu sudah lama sendiri, karena Mbok Siti nggak pernah menceritakannya selama ini. Iya Tuan, nggak apa-apa, lagian nggak penting Arum kan cuma pembantu juga di rumah ini.
Masa harus cerita masalah pribadi ke majikan Tuan? Hehehe, iya juga sih Rum. Tapi aku gak pernah menganggap kamu sekadar pembantu Rum. Hidup itu lucu ya Rum. Kadang aku pikir lebih baik kamu yang hidup sendiri daripada aku. Aku masih punya istri, tapi rasanya malah sudah lama menjadi duda. Indah gak lagi seperti dulu. Kami jarang ketemu, jarang komunikasi, dan tentu saja jadi jarang seperti itu Rum. Tapi kan Tuan masih punya nyonya. Walau jarang ketemu, tapi masih punya yang sayang dan bisa disayang. Beda sama Arum, yang emang sudah lama hidup sendiri. Tuan ini, Arum jadi gak enak Kok obrolan kita jadi ngelantur kemana-mana sih? Semuanya memang dimulai dari obrolan biasa saja, antara Tuan majikan dan pembantunya. Hanya bertanya kabar, hanya ingin lebih saling mengenal. Arum berdiri di depan wastafel, tangannya sibuk mencuci piring dan perabotan. Sesekali, ia menoleh ke Pak Ratno yang duduk di kursi meja makan di belakangnya. Sementara Ratno duduk tak bergeming, ngobrol sambil memperhatikan Arum yang sedang sibuk. Tapi, ada sesuatu di balik tatapan dan senyumannya. Setiap kali Arum menunduk, menyimpan piring dan perabotan yang sudah bersih, setiap kali pula mata Ratno melebar melihatnya. Penampilan Arum memang sangat sederhana, tak ada kesan menggoda. Namun, daster pendeknya yang tersingkap membuat jantung Ratno berdebar. Kainnya lembut dan tipis, sehingga terasa pas sekali jatuhnya membentuk lekukan yang sempurna. Tentu saja, pemandangan itu tak bisa diabaikan begitu saja. Sore itu, entah kenapa, Ratno merasa dekat dengan pembantunya, apalagi dia sudah berani jujur memuji kecantikan Arum. Sedangkan bagi Arum, sore itu adalah suasana yang berbeda, apalagi Ratno bukan hanya memuji. Tuan majikan yang gagah itu juga menganggap dia bukan hanya sekadar pembantu rumah tangga. Bagi Arum, Ratno adalah lelaki yang cukup sempurna. Dia tampan, perawakannya masih terlihat gagah, walau usianya sudah tidak lagi muda, di usia kepala 4. Namun, itulah lelaki, usia kepala 4 menunjukkan kematangan, baik dalam cara bersikap, maupun dalam menunjukkan rasa. Angan Arum jadi membandingkan Ratno dengan para lelaki lain yang berusaha mendekatinya, selama menjanda di kampung halaman. Ya, di kampungnya, Arum memang termasuk kembang desa, janda muda 2 anak yang banyak diincar lelaki di sana. Baik yang serius ingin menikahinya, maupun hidung belang yang hanya ingin mencicipi kehangatan dari seorang janda. Tapi, Ratno majikannya berbeda. Ia hangat, namun tetap menjaga batas kesopanan dalam berbicara. Walau Arum sendiri tahu, ada yang beda dari tatapannya sore itu. Wajah Arum tak bisa menipu lagi. Rona merah terlihat antara malu, sungkan, khawatir, namun juga bahagia. Jam sudah menunjuk pukul 4 sore saat itu. Ketika Ratno memberanikan diri mendekati Arum di depan wastafel, di samping kulkas. Arum terhenyak saat merasakan tangan kekar majikannya melingkar ringan di pinggangnya. Tapi, entah kenapa dia tak kuasa menolaknya, dan entah siapa yang memulai semuanya. Yang jelas, saat itu, untuk pertama kalinya, Arum merasakan kembali jadi wanita utuh. Ratno begitu pandai mengambil hatinya. Dia lelaki yang lembut, gentle, dan tidak tergesa-gesa meruntuhkan batin Arum. Dada Arum bergemuruh tanpa makna di saat Ratno meraih bahunya, menghadapkan wajahnya. Lalu seketika sebuah kecupan mendarat di bibirnya, hangat, sangat lembut, perlahan tapi penuh kesan dan kasih sayang. Batin Arum yang sepi seperti hidup kembali dan Ratno, hatinya merasa lega. Setelah beberapa detik kemudian, Arum membalas kecupannya, hangat, penuh kerinduan. Tak ada kata cinta yang terucap dari keduanya, tak ada pujuk rayu atau godaan yang vulgar. Hanya ada saling pengertian dan memahami batin satu sama lain. Keduanya hampir terlanjur.
Api kecil dalam dada sudah menyala, dan selangkah lagi pasti akan membesar dikipas oleh rasa. Namun, seperti di awal kisah, keduanya terperanjat ketika mobil Bu Indah terdengar di depan rumah, menunda kehangatan yang hampir saja tercipta di antara mereka. Malamnya, suasana rumah nampak seperti biasa. Arum menyiapkan makan malam untuk kedua majikan dan anaknya. Budi terlihat lahap, menyantap ayam tepung dan sayur lodeh masakan Arum. Begitu pula dengan Ratno dan Indah istrinya. Enak banget ya masakan Bik Arum, bikin aku pingin nambah, celetuk Budi. Arum tersenyum, lalu mengambil nasi tambahan untuk Budi, anak majikannya. Nah, gitu dong, makan yang banyak Budi, biar cepat besar, ujar Bu Indah yang juga nambah sayur lodeh ke piringnya. Papa juga suka tuh kelihatannya sama ikan bawalnya Arum, timpal Bu Indah, lalu menoleh ke suaminya. Pak Ratno hampir tersedak mendengar pertanyaan istrinya. Seketika pandangannya bertemu mata Arum. Iya mama, ikan bawalnya Arum tebal dan empuk, bersih juga, halus gak ada bulunya, kata Ratno menjawab asal. Arum hanya menunduk, wajahnya merona. Ia senang majikannya menyukai menu miliknya, hatinya malu berbunga-bunga. Kamu ikut makan saja Rum, biar kita samaan, tawar Bu Indah ramah. Arum hanya mengangguk sangat sopan. Saya nanti saja makannya Nyonya. Belum lapar, lagian gak enak kalau bareng Tuan dan Nyonya. Kurang sopan, balasnya. Arum pamit ke belakang untuk membereskan panci dan wajan sisa masakan, meninggalkan meja makan. Sementara Pak Ratno menatap langkah Arum, gaun pendek yang dikenakan bergerak pelan, seperti mengundang. Bu Indah dan Budi masih menikmati menu makan malam. Mereka tak pernah tahu kalau bukan hanya makanan yang hangat dan nikmat malam itu. Diam-diam, hati Pak Ratno juga menghangat setiap kali mengingat senyum dan suara manja Arum sore tadi. Di mata dunia luar, tidak ada yang berubah di rumah mewah pasangan Pak Ratno dan Bu Indah. Keluarga itu masih utuh, masih harmonis dan bahagia, tapi di dalamnya ada dua jiwa yang mulai gelisah. Yang satu merasa kesepian karena diabaikan, dan yang satu merasa kesepian karena sudah lama ditinggalkan. Malam itu, setelah majikan dan anaknya selesai makan malam, dan semua sudah istirahat, Arum pun masuk ke kamarnya. Ia sudah mandi dan berganti gaun tidur pendek biasanya. Menyalakan kipas angin kecil, lalu berbaring di kasur lantai yang tidak tebal tapi nyaman. Jam sudah menunjuk angka pukul 12.30 malam. Arum harusnya sudah terlelap agar bisa bangun lebih pagi esoknya. Namun, kali ini matanya sulit terpejam, pikirannya sulit dikendalikan untuk tenang. Masih terbayang sore tadi di dapur, masih terasa kecupan dan sentuhan hangat dari Pak Ratno, majikannya yang rupawan. Hatinya sibuk menakar makna. Kenapa Pak Ratno sampai seperti itu pada dirinya? Apakah ini cinta atau hanya sekadar pelarian dari Bu Indah semata? Arum sadar, ia hanya pembantu rumah tangga. Dia juga bisa merasa tak secantik dan langsing seperti nyonya majikannya. Secara logika, tak mungkin Pak Ratno menaruh hati padanya. Pria mapan dengan istri yang cantik, mana mungkin berpaling ke hati seorang pembantu seperti dirinya. Tapi, kenapa Pak Ratno melakukan itu padanya? Dalam batinnya, Arum mulai takut dan khawatir akan semuanya. Bukan takut jika Pak Ratno hanya mempermainkan dirinya, tapi takut kalau hatinya justru jatuh ke pria yang terlalu sempurna, tak pantas untuk dirinya. Malam itu, mata Arum berembun, tapi senyumnya mengembang. Jarinya menyentuh bibir sendiri, seolah merasakan bekas kecupan hangat sore tadi. Ia sadar, 3 tahun menjanda adalah masa yang sulit baginya. Bagaimanapun, Arum wanita yang masih normal, yang bukan hanya butuh disentuh, tapi juga dianggap. Di saat lamunannya berubah menjadi khayalan,
Arum jadi tersentak ketika pintu kamarnya terbuka pelan, sangat pelan. Pak Ratno yang sejak tadi dibayangkan sudah berdiri di ambang pintu, tersenyum padanya sambil menaruh telunjuk di bibir. "Aku datang, Rum, jangan kaget." Arum membeku, matanya melebar, tapi bibirnya tak mampu berkata-kata. Pak Ratno melangkah masuk, menutup pintu dari dalam, pelan, tanpa suara, dan sekejap kemudian lampu kamar itu padam. Suasana kamar kecil itu hanya temaram, hanya bias sinar lampu dapur yang masuk ke dalam. "Tuan, astagfirullah, kenapa Tuan masuk ke kamar saya?" "Bagaimana kalau Nyonya sampai tahu?" "Arum takut Tuan." "Nyonya sudah tidur, Rum. Jangan takut, aku gak bakal menyakitimu, apalagi melukai hatimu." "Maafkan aku, Rum. Aku hanya gak bisa berhenti mikirin kamu, temani aku malam ini ya, Rum. Hanya ingin ada di sampingmu." "Tuan jangan bandel, Tuan. Arum gak pantas untuk Tuan. Jangan terlalu dekat, Tuan. Arum takut nanti jatuh hati beneran sama Tuan." "Jujur, Rum, aku yang terlanjur jatuh hati padamu, jadi untuk apa takut kalau perasaan kita sama, Rum? Aku cinta kamu, Rum. Aku menginginkanmu malam ini." "Tuan, kok makin bandel sih? Makin gak bisa dibilangin kalau Arum jatuh cinta beneran ke Tuan. Nanti Nyonya bagaimana? Bisa-bisa Arum dipecat deh." Hehehe, kamu lucu, Rum. Tapi kalau kamu juga cinta, mulai malam ini jangan panggil aku Tuan." "Panggil saja, Mas. Biar kita lebih akrab, Rum. Terus, jangan pikirin soal Nyonya. Dia pun sudah lama tak pernah memikirkan aku, Rum. Malam ini cukup pikirin kita berdua saja ya. Jangan ada yang lain." "Iya, Tuan. Mas. Oh, Mas emang bandel Tapi pelan ya, Mas. Arum sudah lama gak seperti ini, Mas. Arum malu Mas." Malam semakin larut. Di luar, mendung telah berubah pelan menjadi gerimis. Tapi di ruangan kecil itu, dua hati mulai saling memberi kehangatan. Ratno memang pandai meluluhkan hati Arum. Caranya yang elegan, tidak buru-buru, dan tak hanya tergerak oleh nafsu, membuat kegigihan hati Arum luluh. Di kamar depan, suara dengkuran halus Bu Indah terlalu nyenyak dibuat mimpi. Sementara di balik pintu kamar belakang, dua jiwa sedang menyatu meraih mimpi. Suara dari teranjang pelan, lalu bisikan lembut, sedikit desahan dan nafas yang tertahan, seperti melebur dalam suara hujan malam yang semakin deras. Ratno dan Arum telah melanggar batasan yang harusnya tak boleh mereka lewati. Sebuah kesalahan yang malam itu terlalu benar mereka rasakan. Arum tahu ia tak seharusnya membiarkan majikannya, tapi ia juga tak bisa membohongi diri sendiri. Dia masih ingin merasakan menjadi wanita yang dikasihi. Ratno pun bukan tak tahu kalau hal itu salah. Namun, ia pun tak kuasa membendung rasa untuk Arum. Bukan pembantu, tapi wanita yang hangat, dan sejak malam itu, semuanya berubah di rumah itu. Ada rahasia yang tak pernah terungkap, sebuah rahasia yang hanya Ratno dan Arum yang tahu. Sejak malam itu, kini Ratno kembali ceria dan bahagia. Walau sebulan sekali ia baru bisa pulang, walau Indah, istrinya terlalu sibuk dengan karir dan pekerjaan. Arum juga bahagia, senyum dan kehangatan selalu menyambut setiap kali Ratno pulang. Ia tahu mereka telah saling mencintai dan menyayangi, namun begitulah, kesalahan tetap tak bisa dibenarkan. Hubungan rahasia mereka akhirnya terkuak. Setelah 3 bulan kemudian, Arum mengandung anak Ratno. Bu Indah sempat kaget, sempat murka, dan sangat marah pada Arum. Namun hatinya luluh setelah mengetahui Ratno suaminya yang lebih dulu jatuh hati pada pembantu. Wanita itu akhirnya menyadari kalau semua yang terjadi karena salahnya juga. Yang terlalu sibuk dengan karir dan pekerjaan, terkadang mengabaikan suami. Bu Indah akhirnya legowo dan ikhlas ketika Ratno suaminya harus bertanggung jawab dan menikahi Arum.
Kini rumah mewah Pak Ratno dan Bu Arum semakin hangat dan penuh kebahagiaan. Arum telah sah dan resmi menjadi istri kedua yang akur dengan istri pertama. Budi, anak mereka, juga gembira karena bakal punya seorang adik, walau dari ibu yang berbeda. Wanita yang kini dipanggilnya sebagai Bunda Arum. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Mayem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.